Hidup harmonis bersama alam menjadi salah satu prinsip kehidupan masyarakat Dayak di berbagai kampung di Kalimantan, Indonesia. Dengan memiliki bentangan alam dan hutan yang luas, mereka memadukan sebuah budaya dan tradisi kehidupan mereka dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sudah ada sejak lama. Budaya dan tradisi menenun dan menganyam sudah ratusan tahun yang lalu mereka lakukan. Mereka menganyam dan menenun awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hasil anyaman dipakai untuk keperluan kegiatan di ladang, sedangkan tikar untuk kebutuhan rumah tangga. Hasil tenunan dipakai untuk upacara adat atau kegiatan-kegiatan kebudayaan. Semua bahan-bahan untuk membuat anyaman ataupun kain tenun awalnya masih banyak tersedia di dalam hutan di sekitar mereka. Di tengah maraknya pembukaan kawasan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan skala besar ataupun pertambangan, beberapa masyarakat Dayak masih melakukan budaya menganyam dan menenun. Keterancaman akan berkurangnya bahan baku untuk kerajinan tangan ini sepenuhnya mereka sadari. Kebiasaan menganyam itu ada sejak ada Dayak. Karena menganyam itu bahagian daripada kepentingan kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Karena itu kami sebagai penerus suku Dayak pada generasi ini ingin sekali membudidayakan tanaman-tanaman yang terkait dengan anyam-anyaman. Kalau dulu hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di dalam perkembangan zaman ternyata sudah mulai bergeser ke komersil. Nah, pada saat ada pembeli, jumlah pengrajin berkembang pesat. Pada saat saya dulu masih remaja ya, tidak ada usaha lain di kampung ini. Dan orang tua kita juga usahanya menganyam. Jadi otomatis saya harus belajar untuk mencari uang itu dari anyaman. Saya mulai menganyam itu dari tahun 1984. Saya masih SD waktu itu. Saya belajar anyaman itu dengan orang tua saya sendiri, dengan ibu saya. Setiap saya pulang sekolah saya belajar. Saya tidak harus dibimbing gitu. Cuman karena ada anyaman di rumah, ibu saya tinggalkan sebentar, saya pegang gitu. Saya niru dari yang sudah ada. Saya dulu mulai menganyam itu harga anjat itu 2.500. Sampai sekarang yang sering saya bikin itu dengan harga 70. Tapi saya ingin ada peningkatan lagi di bidang pelatihan ya, untuk supaya bisa menghasilkan anyaman itu yang lebih baik lagi dan mereka bisa menuruti kemauan pasar. Melihat potensi yang dimiliki masyarakat lokal, yaitu kemampuan menganyam dan menenun, serta masih adanya kebutuhan bahan baku, beberapa LSM dan lembaga lainnya mencoba membangun sebuah gerakan berkelanjutan untuk mempromosikan kerajinan tradisional dan juga mata pencarian berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Sejak 2008, beberapa lembaga ini bergabung dengan sebuah nama Craft Kalimantan, yaitu jaringan pengrajin tradisional dan kelompok pendukungnya. Mereka belajar untuk mengembangkan produk, pemasaran, desain, keuangan, dan bagaimana menguatkan kelembagaan para pengrajin. Kita melakukan penguatan kelompok. Di desa Pendakatapi itu ada namanya satu kelompok Mawar namanya. Nah, untuk desa pantai itu kelompok Pelangi. Masing-masing kelompok itu ada 20 orang. Penguatan kita lebih mengarah kepada mereka untuk budaya menganyam itu tetap harus berjalan dan berlanjut. Nah, ya mereka harus didampingi terus berkaitan dengan kualitas
bagaimana tingkat pasarnya sendiri, jumlah produknya sendiri. Namun dari jumlah produk itu sendiri mereka banyak sekali kendala-kendala, terutama bahan baku. Ya, kalau untuk produk sendiri sebetulnya di tingkat masyarakat mereka masih dalam bentuk tikar ya, seperti itu. Nah, melalui program CK kita meningkatkan nilai dengan mengubah bentuknya juga lebih fungsional, seperti menjadikan tas, dan itu tidak hanya dilakukan di tingkat pemasaran tapi juga di tingkat kelompok masyarakat juga mereka sudah mulai lebih kreatif membangun atau membuat desain-desain baru untuk dijual langsung ke buyer. Di tahun 2011 beberapa staf di Antama dan Deta itu mengikuti kegiatan exchange visit yang diadakan oleh NTFP ke Filipina. Kami belajar banyak tentang bagaimana mengelola suatu unit bisnis, prosedur, bagaimana promosi, bagaimana pengembangan produk juga, dan bagaimana lebih meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Banyak pembelajaran sebenarnya yang kami dapat dari kegiatan exchange visit itu, dan kembali ke sini dengan visi yang lebih besar untuk pengembangan produk. Bagi kami, JMM menjadi satu bagian dari jaringan Kraft Kalimantan sangat terbantu untuk itu tadi, untuk ketersediaan bahan baku, kemudian promosi dan pemasaran, kemudian peningkatan kualitas. Artinya bahwa dengan adanya Kraft Kalimantan, tenun ikat, dayak, dan kerajinan bisa diperkenalkan kepada pihak lain, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian kualitas dari tenun itu meningkat dan ketersediaan bahan baku juga mulai tercukupi. Kraft Kalimantan memfasilitasi pemasaran dan promosi hasil-hasil kerajinan dari pengrajin jaringan Kraft Kalimantan. Ini dilakukan mulai dari tingkat lokal yang dibantu oleh teman-teman mitra Kraft Kalimantan, juga di tingkat nasional dan internasional melalui Borneosik yang merupakan unit usaha dari Kraft Kalimantan. Saat ini, pengrajin seperti Ibu Ani di Kutai Barat, Ibu Kursia di Kapuas, Kanca di Danau Sentarum Kapuas Hulu sudah bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi dengan kualitas terbaik. Produk yang dihasilkan dari tangan terampil mereka diminati banyak kalangan. Bukan hanya itu, para pembeli dan pemakai produk sangat mengagumi ketelitian, keuletan, dan kesabaran mereka dalam menganyam dan menenun. Perubahan setelah Bumi datang, kita dapat pesanan yang banyak, harganya agak mahal sedikit. Dulu kan kita cuma menganyam tikar aja, tapi sekarang ada tas, ada dompet. Kerapian anyaman juga meningkat, kita kan harus dibilang harus rapi. Anyaman semakin bagus, semakin mahal gitu. Semakin banyak yang memesan, kita kan semakin rajin juga menganyam kalau banyak pesan. Kami punya inisiatif bikin kelompok untuk anyaman. Kebetulan kelompoknya ini perempuan semua. Kami kasih nama BUR atau panjangnya Bina Usaha Rotan. BUR ini memberi pinjaman kepada anggotanya dengan dikembalikan melalui produk atau anyaman rotan itu. Tidak dengan uang ya, tapi anyaman yang dikembalikan yang sudah berbentuk seperti anjat tanpa bunga. Untuk DPD itu untuk membantunya Pak dipilih sama koperasi, modalnya dikasihkan modal seperti DPD untuk masa depannya Tuan. Sekarang udah banyak mereka mau belajar lagi. Kalau di Kumpai Merah tuh, kalau ada pesanan kata mereka bawa ke sini, kami ingin katanya. Mau mereka sering ada pesanan, kan enak kita terus menerus menganyam kalau ada pesanan.
Borneo Shake, inilah brand yang diusung oleh Kraft Kalimantan. Borneo Shake yang juga unit bisnis Kraft Kalimantan, mulai mendesain produk-produk yang berasal dari para pengrajin di berbagai daerah ini menjadi sebuah tas-tas modern dan trendy. Selain itu, Borneo Shake juga terus melakukan promosi dan pemasaran produk-produknya, baik di showroom Borneo Shake, outlet-outlet, dan berbagai pameran di dalam negeri dan luar negeri. Selain di pasar lokal, produk hasil kerajinan mereka sekarang sudah menembus pasar nasional dan internasional. Produk mereka dijual di showroom Borneo Shake di Kemang, Jakarta. Selain itu juga dijual di beberapa outlet di Jakarta, seperti di Maruko Shop, Alun-Alun Grand Indonesia, dan Lotte Mart. Produk mereka juga dipamerkan di pameran reguler seperti Inacraft, Meet the Makers, Artisan Table, dan juga sebuah pameran di Jepang dan Norwegia. Dari hutan, sebuah karya dan produk dihasilkan. Dengan model kerajinan yang berkelanjutan dan menjaga hutan, sebuah produk ini bernilai tinggi. Ancaman terbesar dalam budaya menenun sebenarnya salah satunya adalah mereka kesulitan untuk memperoleh bahan pewarna alam. Karena hampir semua lahan yang dulunya tempat tumbuh pewarna alam itu sekarang sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan sebagian besar itu, sehingga alternatif yang kita lakukan bersama dengan mereka adalah kita membudidayakan tanaman pewarna alam melalui kelompok-kelompok pengrajin di tiap-tiap kampung. Saya bersama ibu-ibu di Dusun Sek Pendek ini menanam mengkudu karena pewarnaan alam untuk kain, karena kita sekarang nggak perlu nggak banyak lagi menggunakan pewarna kimia, jadi pewarnaan alam ini sekarang diperbanyak gitu. Kenapa orang kampung menamatkan hutan ini? Karena di seputaran sini tidak ada sisa hutan lagi. Dulunya sih memang banyak hutannya sini, cuma sekarang sudah habis dimasuki sawit. Sekarang inilah satu-satunya hutan yang masih tersisa, dan disinilah tempat pewarna anyaman-anyaman dan akar-akar yang masih bisa diambil hasilnya untuk orang bikin anyaman. Rencananya memang hutan ini memang tidak mau diganggu oleh orang luar lagi, jadi kenang-kenangan di masa depan untuk anak cucu kita nanti. Saya lihat dari dulu problem-problem dalam HHPK, pengelolaan hasil hutan bukan kayu itu karena kelemahan di insentif untuk hulunya di masyarakat ini. Inisiatif yang dilakukan oleh Kraft Kalimantan, saya pikir sangat bagus sekali. Saya kira sejalan ya program hasil hutan non kayu untuk teman-teman dari Kraft Kalimantan, sejalan dengan program pemerintah, dan itu strategis karena melibatkan banyak masyarakat lokal, kemudian pengrajin yang juga selain untuk meningkatkan nilai tambah HBK juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkenalkan budaya dan kerajinan yang sangat beragam di Nusantara ini. Menyelamatkan hutan dan membantu masyarakatnya. Secara tidak langsung, konsumen Kraft Kalimantan telah membantu menyelamatkan hutan Indonesia dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut, mengembalikan kebanggaan dan budaya menganyam dan menenun. Saya setuju banget dengan program Kraft Kalimantan ini, karena ya supaya bangsa Indonesia juga melek bahwa hasil karyanya sendiri itu harusnya dia sebagai orang Indonesia yang menghargai sendiri, jangan kita tunggu orang lain sudah menghargai atau orang lain mencuri baru kita sibuk gitu loh dengan segala macam ininya lah, ya minta dihargain lah kita juga, kenapa dicuri. Nah sekarang kan kita selalu komplain, tapi kita kenapa tidak menjaga gitu loh, menjaga produk yang ada. So it's important to keep the basket making alive by bringing baskets out and getting it into a market that appreciates those skills, and then hopefully a younger generation would want to continue to live in those areas and make those baskets. So the Kraft Kalimantan makes that possible. There's no way I could
find individual weavers without traveling constantly, and then wouldn't be able to place orders with them and bring their baskets to market. Untuk mendapatkan produk tenun ikat, kita mendapatkan satu motif dengan nilai filosofi yang luhur, itu tidak bisa dibandingkan dengan harga yang ada di dalam kain itu. Jadi kalau menurut kami yang sudah berhari-hari sering berinteraksi dengan para penenun, sebenarnya harga itu murah dibandingkan dengan nilai estetika yang ada di dalam kain tenun itu. Dengan mereka membeli hasil komoditi rotan, maka mereka membantu lingkungan hidup kita, membantu hutan-hutan, karena di Kalimantan ini rotan itu merambat di hutan. Jadi dengan demikian saya selaku pemangku adat salah satu di Kalimantan Tengah berharap betul kepada masyarakat dunia, masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyelamatkan hutan. Mitra dan jaringan kerja Kraft Kalimantan beserta dengan pengrajin tentunya masih mengharapkan dukungan banyak pihak untuk terus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu.